Shalom, perkenalkan nama saya Nadia Adam Sabilan dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, mahasiswa semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang abortus dan LGBT dalam perspektif PAP. Pokok pembahasan yaitu pertama, pengertian abortus, kedua, pemahaman abortus, ketiga, pengertian LGBT, keempat, pemahaman LGBT, kelima, pengertian PAP, keenam, hakikat PAP, dan ketujuh, LGBT dalam perspektif PAP. Kita masuk dalam pokok pembahasan pertama yaitu pengertian abortus. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebuah janin dapat hidup di luar kandungan. Yang kedua, pemahaman abortus. Abortus merupakan bahasa Latin dari aborsi atau pengguguran kandungan yang berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkan janin atau fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provokatus yang dilakukan secara sengaja atau biasa disebut aborsi induksi. Ketiga, pengertian LGBT. LGBT adalah akronim dari istilah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Akronim LGBT mengacu pada orientasi seksual tertentu. Sementara itu, akronim mengacu pada identitas gender seorang individu. Keempat, pemahaman LGBT. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Awalnya pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Sekarang, singkatan ini melingkupi lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Pengertian LGBT berkembang seiring waktu karena pengertian orientasi seksual dan identitas gender yang diperbarui. Berikut ini istilah yang melingkupi dalam LGBT. Pertama, lesbian. Menggambarkan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan atau orang yang mengidentifikasi dirinya dengan gender perempuan. Kedua, gay. Menggambarkan individu berjenis kelamin laki-laki yang saling memiliki ketertarikan satu sama lain, padahal lesbian juga termasuk dalam gay. Ketiga, biseksual diartikan sebagai ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin yang berbeda atau perempuan dan laki-laki, padahal definisi ini kurang tepat. Keempat, transgender. Istilah ini merujuk pada setiap orang yang memiliki ekspresi gender atau sifat maskulin dan feminin yang berbeda dari gender yang berkaitan dengan jenis kelamin atau kode genetiknya saat lahir. Dapat didefinisikan transgender ialah melakukan operasi ganti kelamin atau hormon. Kelima, pengertian PAP. Secara sepintas, pengertian pendidikan Kristen dapat diartikan sebagai pendidikan Kristen adalah pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi Kristiani. Pendidikan agama Kristen adalah pemupukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan di gereja, sehingga dalam diri mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang bersinabung yang diwacantakan sebagai mendalam melalui pengabdian diri kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam, hakikat PAP. Hakikat pendidikan agama Kristen seperti yang tercantum dalam hasil lokakarya strategi PAP Indonesia tahun 1999 adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah di dalam Yesus. Dan yang terakhir, 7. LGBT dalam perspektif PAP. Dengan tegas, Alkitab menyatakan bahwa homoseksual adalah hubungan seks yang tidak wajar, pengembaraan hawa nafsu yang memalukan, dan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah keempat. Homoseksual merupakan perbuatan dosa dan kekejian bagi Tuhan. Dalam Imamat pasal 18 ayat 22 mencatat, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Tuhan sudah melarang persetubuhan laki-laki dengan laki-laki, demikian juga sebaliknya. Dalam Imamat pasal 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan,
Jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Perjanjian Lama mengatakan bahwa hukuman untuk pelaku LGBT adalah hukuman mati. Penolong yang sepadan. Tuhan memberikan kepada Adam penolong yang sepadan, yaitu Hawa, bukan Bambang atau Rudi. Begitu pula sebaliknya, Tuhan memberikan Hawa penolong yang sepadan, Adam, sebagai pendamping, bukan Surti dengan Susar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf.